Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Namanya Kancil. Ia terkenal di seluruh hutan karena kepintarannya. Setiap ada masalah, Kancil selalu punya cara untuk menyelesaikannya. Ia lincah, baik hati, dan selalu riang gembira. Ia suka berlari-lari di antara pepohonan rindang dan menyapa teman-temannya. Namun, di hutan yang sama, hiduplah juga seekor harimau yang sangat besar dan kuat. Harimau ini adalah raja hutan yang ditakuti oleh semua binatang. Ia sombong dan merasa dirinya yang paling hebat. Setiap kali ia berjalan, tanah seakan bergetar. Dan semua hewan kecil akan lari bersembunyi ketakutan. Harimau sangat suka memamerkan kekuatannya. Pada suatu pagi yang cerah, Kancil sedang asyik mencari buah-buahan segar di pinggir sungai. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah sang harimau dengan tatapan tajamnya. Hahaha Kancil kecil, akhirnya aku menemukanmu. Kamu akan menjadi santapanku yang lezat hari ini. Aum harimau sambil tersenyum licik. Kancil, meskipun jantungnya berdebar kencang, berusaha tetap tenang, ia tahu melawan harimau dengan kekuatan fisik adalah hal yang mustahil. Ia harus menggunakan otaknya. Tunggu dulu, Raja Harimau yang perkasa, kata Kancil dengan suara sopan. Saya merasa sangat terhormat jika bisa menjadi santapanmu. Tapi ada masalah yang lebih besar yang harus kita selesaikan. Harimau mengerutkan keningnya. Masalah apa yang lebih besar dari rasa laparku? Jerome. Kancil menunjuk ke sebuah batang pohon besar yang tumbang di dekat mereka. Lihatlah, Raja, langit akan runtuh. Aku sedang menahannya dengan punggungku agar tidak menimpa seluruh hutan kita. Jika aku kau makan, siapa yang akan menahan langit ini? Harimau menatap pohon tumbang itu, lalu menatap langit. Ia sedikit bingung, tapi kesombongannya membuatnya tidak mau terlihat bodoh. Apa maksudmu? Langit akan runtuh, tanyanya. Kancil menjawab dengan wajah serius. Benar, Raja. Aku diberi tugas oleh Raja Sulaiman untuk menahan langit ini. Tapi punggungku sudah sangat lelah. Mungkin Raja Harimau yang kuat dan perkasa bisa menggantikanku sebentar. Mendengar pujian itu, Harimau merasa bangga. Tentu saja ia lebih kuat dari Kancil. Tentu saja aku bisa. Minggir kau, kata harimau sombong. Dengan hati-hati, Kancil bergeser, dan harimau segera menempatkan punggungnya di bawah batang pohon besar itu. Nah, tahan yang kuat ya Raja, aku akan mencari bantuan untuk menopang langit ini secara permanen, kata Kancil. Harimau dengan sekuat tenaga menahan batang pohon itu. Ia menunggu dan menunggu. 1 jam, 2 jam, matahari mulai tergelincir ke barat. Harimau mulai merasa pegal dan lelah. Kancil, cepat kembali, teriaknya. Tapi Kancil sudah tidak ada di sana. Ia sudah lari jauh sambil tertawa kecil karena berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Akhirnya, harimau sadar bahwa ia telah ditipu. Tidak ada langit yang runtuh. Itu hanyalah sebatang pohon tua yang tumbang. Dengan marah dan malu, ia mendorong pohon itu hingga terguling ke sungai. Ia mengaum sekeras-kerasnya, bersumpah akan membalas perbuatan Kancil. Sejak saat itu, harimau menjadi lebih waspada dan tidak mudah percaya begitu saja. Sementara itu, Kancil melanjutkan petualangannya di hutan. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan, ia tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Lubang itu ternyata adalah perangkap yang dibuat oleh para pemburu. Kancil mencoba melompat keluar, tapi lubangnya terlalu tinggi. Ia mulai cemas. Tak lama kemudian, siapa yang lewat?
kalau bukan sang harimau. Melihat kancil di dalam lubang, harimau tertawa terbahak-bahak. Rasakan itu, kancil penipu. Sekarang giliranmu yang celaka. Aku akan menunggumu di sini sampai kau kelaparan, lalu aku akan turun dan memakanmu. Lagi-lagi, kancil harus berpikir cepat. Dengan wajah yang dibuat gembira, ia berseru, "Wah, Raja Harimau, untung kau datang. Aku sedang ada di tempat yang aman." Harimau berhenti tertawa. Aman. Apa maksud? Kancil menunjuk ke atas dan berbisik, jangan berisik, Raja. Aku sedang bersembunyi. Aku mendengar kabar bahwa hari ini akan ada pesta besar di desa manusia. Mereka akan menangkap semua hewan di hutan untuk dijadikan hidangan. Aku bersembunyi di sini karena ini adalah tempat paling aman. Harimau terkejut. Apa? Pesta besar. Kenapa aku tidak tahu? Tanyanya panik. Kancil melanjutkan, "Tentu saja, Raja. Informasi ini sangat rahasia. Hanya hewan-hewan terpilih yang tahu. Aku kasihan melihatmu di atas sana. Dalam bahaya. Kalau kau mau, turunlah kemari. Kita bisa bersembunyi bersama di lubang yang aman ini." Tanpa berpikir panjang, harimau yang panik langsung melompat ke dalam lubang. Begitu ia mendarat, kancil dengan sigap langsung melompat ke punggung harimau. Dengan satu loncatan kuat dari punggung harimau, kancil berhasil mencapai bibir lubang dan melompat keluar. "Terima kasih atas bantuannya, Raja Harimau," seru kancil sambil berlari menjauh. Harimau di dalam lubang hanya bisa mengaum marah. Ia tertipu untuk kedua kalinya oleh makhluk kecil yang cerdik itu. Kali ini, ia benar-benar terjebak dalam perangkap pemburu. Sementara kancil, ia kembali bebas berkat akalnya. Dari cerita ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kecerdikan dan ketenangan bisa mengalahkan kekuatan fisik yang besar. Kancil tidak punya cakar atau taring tajam, tapi ia punya otak yang pintar. Kedua, kesombongan dan sifat meremehkan orang lain seringkali membawa kerugian, seperti yang dialami harimau. Dan yang terpenting, dalam situasi sulit sekalipun, jangan pernah panik. Selalu ada jalan keluar jika kita mau berpikir dengan jernih. Nah, itu dia kisah kancil dan harimau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati ceritanya. Dan yang paling penting, berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan dongeng-dongeng seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.